Pada zaman dinasti Abbasiyah, ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Beliau mempunyai seorang putra yang enggan menikmati fasilitas negara. Dia lebih memilih hidup sederhana bersama seorang nenek tua. Pada suatu hari, Abdullah bin Al-Faraj membutuhkan tukang untuk memperbaiki rumahnya. Ia lantas pergi ke pasar agar bisa mencari dan memilih pekerja yang cocok. Biasanya, para pekerja ini mangkal di pasar untuk bertemu dengan calon klien yang akan mempekerjakan mereka. Setelah melihat beberapa orang pekerja, pandangan Abdullah tertuju pada seorang pemuda yang duduk di pojok. Dia memakai baju wol kasar sambil memegang alat pertukangan. "Apakah kamu mau bekerja di tempatku?" tanya Abdullah. "Mau," jawab pemuda itu. "Berapa upahmu sehari?" "1 dirham." "Oke, deal, mari ikut ke rumahku," ajak Abdullah. Ketika diajak Abdullah, pemuda ini belum mau bergegas karena ada persyaratan yang ingin dia ajukan. Jika bisa dipenuhi, ia baru mau berangkat. "Apa syaratnya?" tanya Abdullah. Pemuda itu lantas menjawab bahwa ketika nanti ia bekerja, kemudian terdengar kumandang azan zuhur dan asar, ia akan beristirahat dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. "Baik, saya setuju," jawab Abdullah. Ketika sudah sampai di rumah, Abdullah mulai melakukan briefing dan menjelaskan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemuda itu. Di antaranya adalah memindahkan beberapa barang dari satu tempat ke tempat lain. Selama bekerja, pemuda ini cukup profesional dan fokus dengan pekerjaannya, hingga terdengarlah kumandang suara azan. "Wahai hamba Allah, muazin sudah mengumandangkan azan. Saya permisi dulu mau ke masjid," ucapnya yang langsung mendapat persetujuan Abdullah. Usai melakukan sholat zuhur di masjid, pemuda ini melanjutkan pekerjaannya. Kemudian saat azan asar berkumandang pun demikian. Pemuda itu kembali meminta izin untuk pergi ke masjid. Hari sudah sore. Pemuda itu berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Transaksi pun dilakukan. Setelah itu, pemuda itu kembali pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Abdullah kembali membutuhkan tukang. Istrinya meminta agar mengundang pemuda itu lagi, jangan yang lain, karena dianggap cocok dan kemarin dia bekerja dengan sangat baik. Abdullah setuju dengan pendapat istrinya. Abdullah pun pergi ke pasar untuk mencari pemuda yang berprofesi sebagai tukang itu. Setelah bolak-balik mencari, tetap saja pemuda yang dia cari tidak ditemukan. Merasa penasaran, ia pun menanyakan pada pekerja yang sedang mangkal, "Apakah kalian melihat pemuda yang tampak tak bergairah yang ada di pojokan itu?" Salah seorang pekerja di pasar menjawab, "Pemuda itu hanya mangkal pada hari Sabtu, Tuan." Kemudian mendengar jawaban tersebut, Abdullah bergegas pulang karena dia dan istrinya hanya mau mempekerjakan pemuda yang kemarin itu. Dia berencana akan kembali mencarinya pada hari Sabtu mendatang. Hari Sabtu pun tiba. Abdullah Al-Faraj kembali berangkat ke pasar untuk mencari pemuda yang beberapa hari lalu bekerja di rumahnya. Ternyata pemuda itu sudah ada di tempat biasanya, di pojokan. "Apakah kamu mau bekerja lagi di tempatku?" tanya Abdullah. "Ya, engkau sudah tahu nominal upahku dan syarat dariku," jawab pemuda itu. Abdullah pun sepakat dengan nominal upah dan syarat yang sama seperti sebelumnya. Ketika sudah sampai di rumah Abdullah, pemuda itu kembali bekerja dengan baik dan profesional.
Saat terdengar kumandang azan, zuhur dan asar, seperti biasanya, pemuda itu memohon izin pergi ke masjid. Singkat cerita, pekerjaan pemuda itu beres, transaksi pun siap dilakukan. Merasa puas dengan kinerja pemuda itu, Abdullah memberikan upah yang lebih. Hitung-hitung jadi uang tip sebagai tanda terima kasih. Mengetahui jumlah upahnya yang lebih, pemuda itu pun menolaknya. Dia hanya mau menerima upah sesuai dengan nilai yang sudah dibicarakan sebelumnya. Namun, Abdullah tetap memaksa agar diterima saja. Keduanya tetap pada pendirian masing-masing, hingga akhirnya pemuda itu merasa risih dan berlalu begitu saja. Merasa tak enak hati, Abdullah kemudian mengejar pemuda itu. Pada akhirnya, dia mau menerima upahnya saja dan tetap menolak pemberian uang tip. Beberapa bulan ke depan, Abdullah Al-Faraj kembali membutuhkan tukang. Dia pun berangkat ke pasar pada hari Sabtu, berharap bisa bertemu dengan pemuda sebelumnya. Saat sampai di pasar, pemuda itu ternyata tidak ada di tempat. Padahal hari Sabtu biasanya dia mangkal di sana. Merasa penasaran, Abdullah bertanyalah kepada salah seorang pekerja. Kabarnya dia sedang sakit keras, jawab pekerja yang ada di pasar sambil menjelaskan bahwa pemuda itu tinggal bersama seorang nenek tua renta. Setelah mengetahui alamatnya, Abdullah langsung berangkat untuk menjenguk pemuda itu. Ketika sudah sampai, Abdullah bertemu dengan nenek tua dan menjelaskan bahwa pemuda itu sudah sakit sejak beberapa hari yang lalu. Abdullah pun masuk ke kamarnya. Ternyata benar, pemuda itu sedang terbaring sakit. Di bawah kepalanya ada sebuah batu yang dijadikan sebagai bantal. "Apakah kamu perlu bantuanku?" ucap Abdullah menawarkan diri. "Iya, saya punya sebuah amanah. Apakah engkau mau menerimanya?" tanya pemuda itu yang kemudian disanggupi oleh Abdullah. Merasa umurnya sudah tidak akan lama lagi, pemuda itu kemudian meminta kepada Abdullah agar mencuci baju dan kain wolnya. Kemudian dijadikan sebagai kain kafan untuk membungkus tubuhnya jika sudah meninggal. Di kantong baju itu ada cincin. "Ambillah cincin itu," ungkap pemuda tersebut. "Kelak," kata pemuda itu, "tunggulah Khalifah Harun Ar-Rasyid lewat dan berdirilah di tempat yang sekiranya bisa dilihat olehnya. Setelah itu, coba diajak bicara dan tunjukkan cincin tersebut kepada Khalifah. Tapi jangan lakukan itu kecuali ketika aku sudah meninggal," pinta pemuda itu. Singkat cerita, kemudian pemuda itu akhirnya meninggal dunia. Abdullah Al-Faraj melaksanakan wasiat, yaitu menunggu di sebuah tempat yang biasanya dilewati iring-iringan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Saat yang dinanti pun akhirnya tiba. Harun Ar-Rasyid datang melintas bersama sejumlah pengawal. "Wahai Amirul Mukminin, ada amanah yang harus kusampaikan padamu," teriak Abdullah sambil menunjukkan cincin pemuda tadi. Teriakan Abdullah dan cincin itu berhasil menarik perhatian Harun Ar-Rasyid. Kemudian Khalifah membawa Abdullah Al-Faraj ke sebuah rumah. "Siapa engkau? Dari mana engkau dapatkan cincin ini?" tanya Harun Ar-Rasyid sambil memegang cincin tersebut. Abdullah Al-Faraj kemudian mengenalkan dirinya dan menceritakan semua yang terjadi tentang pemuda itu. Harun Ar-Rasyid kemudian menangis. Merasa penasaran, Abdullah pun bertanya tentang sosok pemuda yang memberinya cincin. "Dia adalah anakku," kata Khalifah. "Dia dilahirkan sebelum saya diuji dengan jabatan Khalifah. Dia diasuh dengan pengasuh yang baik, belajar Al-Quran dan ilmu agama. Saat saya diangkat jadi Khalifah, dia meninggalkanku dan tidak mau mengambil sedikit pun dari duniaku. Dulu cincin ini saya berikan lewat ibunya.
Cincin ini berbahan yakut dan cukup mahal. Jika dalam kondisi darurat, dia bisa menjual cincin ini. Setelah ibunya wafat, saya tidak lagi mendengar kabarnya kecuali dari engkau, ucap Harun ar-Rasyid melanjutkan ceritanya. Nanti malam, tolong antarkan saya ke makamnya untuk berziarah, pinta Harun ar-Rasyid kepada Abdullah al-Faraj. Saat malam tiba, Harun ar-Rasyid kemudian berangkat ke makam anaknya dengan Abdullah al-Faraj tanpa ditemani pengawal. Setelah sampai di pemakaman, Abdullah melihat Khalifah Harun ar-Rasyid sedang menangis terseduh-seduh. Demikianlah kisah singkat hari ini. Dari kisah ini dapat kita ambil beberapa hikmah, di antaranya adalah mengajarkan kepada seorang anak, terlebih lagi anak seorang tokoh atau pejabat, untuk hidup mandiri tanpa dibayangi oleh kekuatan seorang ayah. Hal ini pernah diungkapkan oleh Khalifah Sayyidina Ali. Pemuda itu ialah yang berani berkata inilah aku, dan bukanlah berkata, inilah ayahku. Kisah ini juga mengajarkan kepada seorang ayah agar tidak terlalu memanjakan anak. Selain itu, pemuda ini juga mengajarkan tentang pentingnya bekerja secara profesional dan mengimbangi antara urusan dunia dan akhirat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali, jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.